Shalom jemaat Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Mari saat ini kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau letakkan setiap pergumulan kita, beban hidup kita di bawah kakinya. Kita mau naikkan pujian dan penyembahan kita. Kita mau katakan bahwa kasih setia Tuhan sungguh besar dalam setiap kehidupan kita. Sepanjang hidupku
hati kita. Pujian hanya bagimu Yesus. Saat ini, pada pagi hari ini, kami bersyukur untuk setiap kasih setiamu, untuk setiap kebaikanmu dalam setiap kehidupan kami pada jemaatmu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang besar, Allah yang hidup. Kami bersyukur Tuhan untuk darah-Mu yang sudah tercurah atas setiap kami. Saat ini setiap pujian, setiap penyembahan, kehidupan kami naikkan hanya bagi-Mu untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami, urapi setiap kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan, penuh sukacita, yang bersukacita boleh lambaikan tangannya, haleluya. Kita mau naikkan pujian kita mau naikkan penyembahan kita, syukur kita untuk Allah kita.
Capek Bapak Ibu jemaat Tuhan? Capek? Masih segar ya? Masih belum berkeringat? Kita berikan salam kanan, kiri, depan, belakang. Kita berikan senyum yang paling manis. Katakan mari lebih semangat lagi. Pagi hari ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari trio Kids Logos. Waktu dan tempat saya persilahkan. Yes.
dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Agar kami dekat padamu. Terima kasih. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan buat anak-anak yang hebat. Mereka latihan dengan suara 1, 2, 3, dilatih dengan tim yang luar biasa, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Biarlah anak-anak sekolah minggu bertumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa. Mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saat ini kita juga akan menerima berkat firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari saya undang Bapak Ibu Jemaat Tuhan bangkit berdiri. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama
dalam tempat saya serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik. Kasih dan setia Tuhan selalu baru tiap pagi. Kami menikmati penyertaan Tuhan. Kami menikmati pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur sebab kami percaya kami boleh ada sampai pagi hari ini. Anugerah Tuhan yang telah menopang, memelihara dan menyelamatkan kami. Terpujilah nama Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berbicara bagi kami, menerangkan, memberikan iluminasi, memberikan penerangan oleh Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh diterangi, dikuatkan, ditopang, dihiburkan. Sebab hidup kami sepenuhnya bergantung kepada kemurahan Tuhan. Pakai hamba-hamba-Mu yang sudah melayani di tim musik, tim pujian, terus urapi dan menyertai dalam setiap pelayanan mereka. Kami siapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Senang sekali kita boleh berada dalam rumah Tuhan. Kita beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Tadi ada trio anak sekolah minggu yang luar biasa. Saya berharap terus ditingkatkan, sudah baik, sudah hebat. Terus melayani Tuhan dengan talenta-talenta yang Tuhan sudah beri. Bisa berikutnya kuartet atau vokal group. Itu kreativitas yang bisa digali untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema rasa cukup yang memerdekakan. Kita buka Alkitab kita dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Kemudian Filipi pasal 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Mari kita lihat ayat dari 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama ya ayat-ayat ini. 1, 2, 3. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kita buka dalam Filipi 4. Nah, kita baca lagi ya. 1, 2, 3. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan,
sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan, ayat ini kita belajar rasa cukup yang memerdekakan. Kata rasa cukup dalam bahasa Yunani atau Greka ditulis autarkeia, berarti kondisi kehidupan yang sempurna di mana kita sudah tidak mengharapkan hal-hal yang lain kecuali kepada siapa kita beribadah. Rasa cukup yang sempurna kita balik dalam 1 Timotius 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Bagaimana cara kita memiliki ibadah yang disertai dengan rasa cukup. Dalam terjemahan yang lain, rasa cukup ini saya membaca ditulis dengan kata rasa puas ketika beribadah dan ketika dekat dengan Tuhan. Saya dari Protestan, kemudian ketika saya masuk di Pantai Costa, ada pujian yang saya dengar dulu. Ini lagu dulu yang orang-orang Pantai Costa nyanyikan gini. Kalau sudah mau muji Tuhan senang sekali. Ku sungguh puas, puas dengan Yesus. Ku sungguh puas, puas dengan Dia. Keperluan Dia cukupkan. Puji Tuhan ku puas, ku sungguh puas, puas dengan Dia. Wah, kalau saya lihat orang Pantai Costa mau muji Tuhan, ada yang memang tangannya dilebar-lebar. Wih, luar biasa. Artinya saya percaya syair lagu ini terinspirasi dari ayat ini. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ada sukacita, ada kata rasa cukup. Ketika kita mendapatkan, ada orang yang fokus mencari apa yang ada di dunia ini. Tapi Tuhan itu nomor 2 atau nomor 7. Nah, konsep yang firman Tuhan mengajarkan di sini kita temukan dulu. Siapa sih sumber berkat itu? Siapa yang memberikan berkat? Ketika hidup kita ini hanya berfokus kepada hal-hal dunia ini, makanya Paulus berkata, aku datang dengan apa? Tidak bawa apa-apa. Suatu waktu aku akan pulang juga nggak bawa apa-apa. Makanya ketika hidup kita beribadah dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, itu adalah sebuah kepuasan. Rasa cukup. Jadi rasa cukup ini. Nah, bagaimana cara kita memiliki ibadah yang disertai dengan rasa cukup? Yang pertama, hiduplah dalam kesalehan. Artinya, merasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan merupakan bentuk kesalehan. Jadi ada banyak hal, ada banyak berkat, ada banyak penyertaan Tuhan, ada banyak pertolongan Tuhan. Dan merasa cukup di sini dalam pengertian kita selalu bersyukur. Puji Tuhan. Yang berikutnya, kesalehan itu bentuk ketundukan kita kepada Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Hidup saleh, salah satu pengertian hidup saleh adalah hidup yang beribadah kepada Tuhan. Hidup yang bentuk ketundukan, ketaatan kita dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk
kita kerjakan. Nah, hidup kesalehan adalah hidup yang beribadah. Next. Nah, hidup yang beribadah ini kita harus melatih Bapak Ibu ya. Latihlah diri kita untuk terus beribadah, untuk terus hidup saleh. Untuk kita terus mendapatkan rasa cukup, kepuasan yang dari Tuhan. Latihlah diri kita untuk terus beribadah. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-8 berkata, tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah apa Bapak Ibu? Ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Puji Tuhan. Latihlah dirimu beribadah. Ibadah itu ternyata perlu dilatih ya. Bangun pagi kalau capek itu berat Bapak Ibu ya. Kita harus bangun pagi. Kita harus menyiapkan hal-hal yang perlu kita butuhkan. Seperti yang lain bisa sebelum besok mau ke gereja atau pagi-pagi sekali harus nyetrika baju. Persiapkan diri. Nah, itu butuh latihan. Sebab kalau daging ini memilih, apalagi hujan-hujan, enak nonton atau enak tidur. Tapi Tuhan mau latihlah. Ayolah berlatih. Dengan kita melatih diri kita, kita akan jadi terlatih dan terbiasa untuk melakukan ibadah. Karena apa? Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bagian B atau nomor 2 dari poin yang pertama, jadikanlah ibadah sebagai kebutuhan utama. Jadikanlah ibadahmu sebagai kebutuhan utama. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Amin. Puji Tuhan. Jadikanlah ibadah sebagai kebutuhan utama. Sekali lagi saya ingat lagu yang berkata, yang lama ya, kalau orang-orang baru di karismatik belum tahu kalian. Berbakti, 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 soal utama. Dan seterusnya, Tuhan menyediakan roti dan air dalam kebutuhan kita. Kita lihat dalam Keluaran 23 ayat 25 berkata, tetapi kamu harus beribadah kepada Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Katakan amin. Jadi jadikanlah ibadahmu sebagai kebutuhan utama. Ibadah bukan cuma di gereja saja. Ketika kita bangun pagi, kita bangun keintiman dengan Tuhan. Tuhan, Engkau beserta dengan kami sepanjang hari ini. Tuhan menuntun hatiku, menuntun tanganku, langkahku, pikiranku, supaya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, yang kedua, dari ayat-ayat yang kita baca, kita lihat poin yang kedua, mampu mensyukuri apa yang ada. Mampu mensyukuri apa yang ada. Saudaraku, salah satu kita bisa bersuka cita, kita senang, kita puas
bukan berarti membatasi untuk kita maju. Yang pertama mengucap syukur, mampu mensyukuri apa yang ada. Jangan membanding-bandingkan hidupmu dengan orang lain. Saya melihat video singkat, ada seorang lelaki yang turun dari mobil mewah. Ketika dia turun dari mobil mewah, dia rasa bangga sekali, dia senang sekali. Tapi ketika dia melirik ke samping, ada seorang lagi lelaki yang turun dari helikopter yang mewah, dan dia rasa sedih. Aduh, kenapa nasibku ya begini? Kok aku ndak naik helikopter atau jet pribadi seperti yang sana? Aduh, hilang sukacita. Tetapi ketika dia berjalan, dia melihat ada orang turun dari mobil yang lama. Satu keluarga bisa turun dari mobil dan senyum-senyum, ketawa-ketawa, senang. Dia berpikir, orang itu kok pakai kendaraan lama masih bisa ketawa-ketawa dan bersuka cita. Kenapa saya hilang sukacita ketika saya membandingkan hidup saya dengan orang lain itu? Sebaliknya juga, ada orang yang ketika dia berdoa, Tuhan berikan saya kendaraan yang baiklah. Dan ketika dia dapat dan melihat ada yang lebih bagus, lebih baru, waduh, hilang sukacita. Oh Tuhan, kenapa aku tidak diberkati seperti itu? Hilang sukacitanya. Tapi ketika dia melihat orang yang naik motor, sepasang suami istri dengan senyum-senyum, penuh tawa dan canda, ada sukacita, ada kebahagiaan, dia mulai berpikir, iya ya, kenapa saya harus membandingkan hidup saya dengan orang lain? Ada juga orang lain yang naik motor, mulai ngamuk-ngamuk. Aduh Tuhan, kenapa saya cuma bisa naik motor? Saya kan bisa kehujanan, saya bisa kepanasan. Tapi ketika mereka berjalan dan melihat orang yang naik sepeda bisa bahagia, kenapa aku gak mengucap syukur? Sama juga dengan ketika orang naik sepeda, mulai mancal sepeda, berkeringat. Ketika dia mulai gak bersyukur, ketika dia bertemu dengan orang yang didorong di kursi roda, baru dia pikir, waduh puji Tuhan ya, saya bisa mancal sepeda, saya masih punya kaki, saya masih bisa berjalan. Puji Tuhan, dan seterusnya. Ketika kita mensyukuri apa yang Tuhan beri sambil berjuang, kita akan bersyukur, rasa puas, ada sukacita. Kalau kita banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, kita akan menemukan bahwa rumput tetangga lebih hijau dari rumput di halaman sendiri. Itu sebabnya dalam keluarga juga jangan membanding-bandingkan. Pasangan kita dengan orang lain bisa tengkar besar, Bapak Ibu. Gak ada yang sempurna, kita cuma lihat, oh istrinya dia kok baik, lembut. Iya, karena gak hidup sama-sama. Coba kalau hidup satu atap, kita akan tahu kekurangan dan kelebihan seseorang. Atau, kamu kok gak kayak itu loh. Suaminya itu kok penuh perhatian dan kasih. Jangan membanding-bandingkan. Kita, Tuhan sudah berikan porsi masing-masing untuk kita syukuri. Amin. Supaya enggak hilang sukacita. Saudara, ketika Tuhan masih memberikan kita nafas untuk hidup, itu adalah sebuah berkat. Kalau kita mulai ngomel sama Tuhan, coba kita masuk ke ruangan ICU. Kita masuk di tempat-tempat orang yang sedang dirawat. Kita melihat ada orang yang tinggal dengan nafas, oksigen, dibantu untuk satu-satu bisa bernapas. Saudaraku, di situ baru kita sadar, aduh,
Saya ternyata masih diberikan kesempatan bisa berjalan. Saya ternyata masih bisa makan. Sebab kalau kita nggak mensyukuri Bapak Ibu, manusia itu nggak ada rasa puas. Kalau nuruti nafsunya ya, dalam banyak hal. Ada ayat-ayat di Amsal, ayat-ayat referensi. Pengkhotbah ya. Pengkhotbah 5 ayat 10. Nah ini kalau berbicara tentang materi ya. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Amsal 30 ayat 15 sampai 16. Si Linta mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tidak akan kenyang, ada 4 hal yang tidak pernah berkata cukup. Dunia orang mati dan rahim yang mandul dan bumi yang tidak pernah puas dengan air dan api yang tidak pernah berkata cukup. Puji Tuhan. Paulus berkata, aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagiku. Puji Tuhan, mensyukuri, mampu mensyukuri apa yang ada. Jangan membandingkan hidupmu dengan orang lain. 1 Timotius 6 ayat 7 sampai 8. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Bersyukur untuk hidup ini, bersyukur untuk anugerah Tuhan. Katakan amin. Saudara, kita masih bisa bernapas, kita masih bisa berjalan, kita bisa memuji Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Saya video call sama kakak saya perempuan kemarin sama istri saya di jalan. Diberitahu kakak dalam kondisi berat harus dirujuk, sakit Bapak Ibu. Makan sudah gak bisa masuk. Dengan alat medis yang dibantu dengan pernafasan susah. Mau buka matanya aja sulit. Kakak perempuan ya. Kami hanya bisa berdoa. Semua dalam kehendak Tuhan. Bukankah ketika kita masih bisa makan, kita bisa berjalan, kita bisa bertemu dengan yang lain, itu sebuah anugerah yang harus kita syukuri. Katakan amin, puji Tuhan. Yang ketiga, saudara, dari ayat-ayat ini, poin yang ketiga, menjauhkan diri dari keserakahan dan cinta akan uang. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10 yang kita baca tadi, atau 1 Timotius 6 ayat 10 langsung. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Garis bawahi, ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ada satu ungkapan bahwa musuh terbesar orang Kristen bukan iblis, tetapi Mamon. Mamon ini adalah dewa kekayaan. Mamon ini berbicara tentang uang. Uang bukan dosa. Sekali lagi, punya banyak uang, uang itu adalah benda netral. Kalau ini contohnya seperti uang, tergantung di tangan siapa uang itu. Kalau uang itu ada di tangan Bapak Ibu Saudara, saya percaya jemaat yang takut akan Tuhan akan mengelola dengan baik.
Tapi kalau uang itu ada di tangan penjahat, bisa dipakai dengan cara untuk memuaskan nafsu kedagingan dia. Foya-foya, dugem, dan lain sebagainya. Nah, tergantung di tangan siapa uang ini. Uang bukan dosa. Siapa yang gak mau uang? Semua mau. Kalau gak mau, gak apa-apa, bawa di gereja, kita pakai untuk menambah fasilitas ibadah kita. Tetapi yang menjadi masalahnya ketika kita mencintai uang lebih dari cinta Tuhan. Itu seperti Yudas. Yudas dia jual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak karena apa? Uang. Setelah dia dapat uang banyak, akhirnya dia sadari bahwa uang itu bukan yang utama dalam hidupnya. Dia salah dan dia bunuh diri. Akhirnya uangnya dia nggak nikmati. Uang bukan dosa. Diberkati Tuhan itu bukan dosa. Tuhan rindu kita diberkati. Seperti Tuhan memberkati Abraham, Tuhan memberkati Ishak, Tuhan memberkati Yakub. Abraham diberkati Tuhan dan Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat. Amin. Ishak, dia diberkati Tuhan, semakin lama semakin kaya. Dia bekerja keras, dia menabur, dia menggali sumur-sumur sehingga air membual-bual, mengalir deras. Dia bekerja keras. Tetapi yang Tuhan ajarkan bahwa yang Tuhan inginkan agar kita tidak menjadi tamak dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Amin. Amin dong Bapak Ibu. Puji Tuhan. Ketika kita menghalalkan segala cara, kita pengen uang besar, kita jual narkoba, itu dosa. Ada yang bukan cuma jual narkoba, jual iman. Karena apa? Supaya pengen cepat kaya. Dengan memburu uang, karena akar segala kejahatan. Uang gak jahat. Cuman ketika motivasi kita menjadi salah, itu yang berdosa. Itu yang jadi bibit akar kejahatan. Ialah cinta uang. Banyak jual iman, jual diri untuk memburu uang. Itu yang salah Bapak Ibu. Agar kita tidak mengutamakan mamon daripada Tuhan. Ketika hari ibadah kita lebih memilih untuk bekerja, kita ini sudah diperbudak oleh uang. Dengarkan baik-baik ya. Uang itu yang benar harus ada dan dikendalikan oleh kita. Ketika hari ibadah, apalagi hari Natal, hari Paskah, kita nggak ada waktu untuk ibadah sama Tuhan. Kita buru-buru kejar uang terus. Saudara, kita itu diperbudak oleh uang. Ketika nggak ada waktu lagi untuk kita ibadah, cari Tuhan, nggak ada waktu lagi untuk keluarga sama anak-anak, nggak ada waktu lagi untuk kita rekreasi, kita diperbudak Bapak Ibu. Padahal Tuhan mau kita jadi tuan atas uang itu. Artinya kita tahu prioritas. Kapan saya harus beribadah? Karena beribadah itu soal utama. Ingat ya Bapak Ibu. Ketika hari ibadah kita lebih memburu uang, kita diperbudak oleh mamon. Bukan kita yang jadi tuan sama uang,
Tapi uang itu yang jadi Tuhan sama kita. Itu yang saya dapatkan dari saya belajar, saya mendengar, dan saya sampaikan. Jangan kita diperbudak. Ada waktunya ketika kita bekerja. 6 hari lamanya Tuhan ajarkan kita bekerja. Ayo bekerja, jangan malas. Tuhan gak akan memberkati orang malas. Bekerja, ayo bekerja. Dan prioritas 1 hari. Bukan 1 hari. Ada waktu untuk kita ibadah. Supaya kita tidak dikendalikan oleh yang namanya berhala mamon. Karena apa? Kita dapat banyak pun kalau kita nggak ada rasa cukup. Ini saya khotbah rasa cukup yang memerdekakan. Kita dapat banyak keuntungan hari ini, hari Minggu, belum tentu kita rasa cukup. Coba Bapak Ibu lihat para tokoh-tokoh, pejabat-pejabat, ada yang memang dasarnya sudah kaya. Uangnya ada yang triliunan. Tetapi apa yang terjadi? Enggak puas kan? Sehingga korupsi. Ada banyak orang yang korupsi, pada dasarnya mereka itu bukan orang miskin. Untuk makan seumur hidup sampai 7 turunan gak habis-habis. Tapi apa? Gak ada rasa cukup. Sehingga ada banyak orang yang sebenarnya konglomerat tapi mati-matinya mati di penjara. Karena apa? Gak ada rasa cukup. Ayo turutin aja nafsu kita. Misalnya, apa ada rasa cukup dengan nafsu ini? Gak ada. Selain kita mengucap syukur. Jangan mamon itu jadi Tuhan. Tapi kitalah yang mengatur. Amin. Sebenarnya Tuhan memberikan aturan ini supaya kita apa? Menikmati kebahagiaan dan rasa cukup. Rasa cukup ini yang kita membuat kita bisa mensyukuri. Ayo, ada prioritas. Ketika kita Tuhan kasih sehat, kuat, bekerja dengan baik. Bekerja keras, bekerja cerdas. Ada beberapa, saya suka mendengar para ungkapan motivator atau beberapa pernyataan dari beberapa tokoh bahwa untuk kita lahir miskin, tidak punya apa-apa, itu kita tidak bisa apa-apa. Tapi ketika kita akhir hidup, meninggalkan dunia ini tidak punya apa-apa, itu adalah pilihan. Jadi kita waktu bayi lahir kita tidak bisa milih kita lahir dari orang kaya atau orang miskin, tidak bisa. Tapi ketika akhir hidup kita, untuk mengubah nasib kita, itu pilihan kita. Jadi selama hidup saya mau jadi orang yang bekerja, orang yang berjuang, atau orang yang mau santai-santai, itu adalah pilihan Bapak Ibu. Untuk mengubah nasib kita, siapa yang mau peduli? Harus dari diri kita sendiri. Saya mau menjadi orang yang maju atau mundur. Saya mau jadi orang yang diberkati atau tidak. Ada pilihan-pilihan yang harus kita pilih. Jadi ketika ada yang masih muda, untuk bisa mempersiapkan masa depanmu, ada kesempatan belajar, ada kesempatan sekolah, ayolah sekolah baik-baik. Puji Tuhan. Agar kita tidak, berikutnya, agar kita tidak mengutamakan mamon daripada Tuhan. Terus, agar kita menjadi pengelola berkat dengan baik. Kelola berkat dengan baik. Jangan kejar terus keinginanmu. Ada orang hari-hari ini pansos. Ingin pamer-pamer di media sosial, segala cara
di syuting, di foto untuk pamer ke dunia maya. Tapi tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Jangan besar pasak daripada tiangnya. Lebih baik bersusah-susah dahulu. Mensyukuri apa yang ada. Jangan ada istilahnya lebih baik kala nasi daripada kala aksi. Kalau makan itu sebenarnya murah. Kalau di Jawa ini kita masih bisa dapat pecel 5.000, lumayan enak. Tapi yang mahal itu gaya hidup. Halo, gaya hidup gak ada batasnya. Kita menurutin beli tas yang mahal, tas yang murah ada cuman mungkin 50-100 ribu. Tapi yang mahal ada yang miliaran rupiah. Kita mau gaya hidup dengan sesuatu yang kita gak mampu. Jangan paksakan diri kita. Kelola dengan baik apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang menjadi keinginan. Katakan amin. Kalau masuk ke mall, ya sekarang kan di iklan banyak yang promo-promo. Kalau tiap hari kita nurutin promo, hati-hati jebol keuangan kita. Kadang-kadang di online datang terus. Saudara, itu kita pakai atau enggak? Ada yang cuman puas. Bagus ya. Kadang enggak dipakai. Lihat lagi yang lain ini sampai numpuk-numpuk. Itu salah Bapak Ibu. Itu sebuah kebutuhan atau tidak? Salah. Lihat, oh ini keperluan. Apalagi mungkin kita membiayai anak-anak sekolah, utamakanlah. Kita berikan bekal kepada anak-anak kita untuk mereka melanjutkan hidup. Kalau kita sudah selesai, kadang-kadang ada orang terlalu pelit kepada diri sendiri. Sedangkan mau makan yang lebih bergizi sedikit, aduh nggak usah, itu pemborosan. Mau rekreasi juga, ini jangan juga ya terlalu pelit sama diri sendiri. Ada uang Tuhan sudah berkati, ayo kita rekreasi lah, nikmati hari libur. Aduh jangan, nanti uang kita habis. Setelah sakit dan tidak tertolong kembali kepada seperti Paulus bilang, waktu aku datang telanjang gak bawa apa-apa, aku pulang juga telanjang gak bawa apa-apa. Ada kitab pengkhotbah bilang, orang yang masih hidup malah buat foya-foya. Susah payah berpuluh-puluh tahun kita kerja. Ternyata yang meneruskan itu enak aja foya-foya. Dia sana sini. Kita yang hidup berjuang gak pernah nikmati. Ini keseimbangan. Mengajarkan kita anak-anak muda jangan cuman jadi generasi konsumtif, cuman untuk menikmati konsumsi, tapi tidak tahu bekerja. Hargai uang itu. Harta yang terbaik yang diberikan keluarga kepada anak-anak adalah iman. Di dalam iman yang sungguh itu Tuhan mengajarkan untuk terus bekerja keras, bukan berfoya-foya. Puji Tuhan. Jadi kalau Tuhan juga berkati, disyukuri, dinikmati. Amin. Tapi Tuhan juga mengajarkan jadi pengelola yang baik. Saya dengar kemarin, saya baca juga, ada orang yang memang tidak punya apa-apa ya. Miskin secara materi dan miskin secara mental, artinya pelit. Ada juga yang miskin harta tapi kaya secara mental, murah hati. Itu sudah mulai modal untuk kalau dia diberkati, dia berusaha, dia murah hati. Nah, ada juga
yang diberkati secara materi tapi miskin secara mental. Artinya pelit. Pelit. Pahit katanya. Sudah mampu, sudah diberkati, tetapi maunya orang lain yang selalu beri sama dia. Itu miskin mental. Ada yang kaya mental dan kaya secara materi. Artinya gini, diberkati secara ekonomi dan diberkati dengan mental secara rohani, murah hati. Ini 4 golongan. Tapi kita mau berdoa, kita masuk dalam golongan yang ketiga. Keempat, diberkati secara jasmani dan mental secara rohani. Kita murah hati. Amin. Puji Tuhan. Saudara, yang ketiga, agar kita menjadi pengelola berkat yang baik. Kemudian agar kita tidak menempatkan hati pada harta kekayaan dunia. Ayub pernah mengalami, dia adalah seorang yang diberkati di daerah timur. Tetapi dalam satu hari hilang semua. Terus dia juga kena sakit penyakit. Ada borok-borok dari kepala sampai kaki. Kemudian istrinya berkata, masihkah engkau bertekun kepada Tuhanmu? Kutukilah Tuhanmu dan matilah kau. Waduh, kalau istri sudah ngomong gitu, bagaimana mau semangat hidup lagi? Tapi istri saya baik, tukang support, semangat Pak, semangat. Saudara, dalam hal ini Ayub ya, maksud saya Ayub. Ayub tidak berbuat dosa, dia berkata, Ayub 1 ayat 20, 22, 21. Dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku kembali. Sekali lagi, ternyata nanti kita pulang gak bawa apa-apa. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ayub tidak menempatkan hatinya pada harta kekayaan dunia. Dia adalah seorang pengusaha yang sukses, tapi dia tidak melekatkan hatinya kepada harta benda. Dia melekatkan hatinya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Agar kita tidak menempatkan hati kita pada harta kekayaan dunia. Dan yang kelima, agar kita tidak menjadi serakah. Tamak, serakah. Gak ada rasa puasnya. Menghalalkan segala cara untuk kita bisa beruntung. Berhasil. Dan kita bisa maju. Jaga hati kita supaya gak tamak, gak serakah. Supaya kita semua berjalan dalam keseimbangan. Kita bekerja dengan giat. Itu ajaran Tuhan. Tapi jangan lupa perhatikan kesehatan. Perhatikan keluargamu, istrimu, suamimu, keluargamu. Dan perhatikan apa yang kita bisa, kontribusi apa yang saya bisa kerjakan. Baik buat masyarakat, baik buat pelayanan. Karena apa? Satu waktu kita gak akan bawa apa-apa. Kita punya rasa cukup yang memerdekakan kita, itu buat kita sukacita. Buat sukacita. Ketika semua hari pun kita pakai untuk kita ngumpulin pundi-pundi harta. Senin sampai Minggu, Senin sampai Minggu sampai seumur hidup. Hartanya menggunung. Tapi Tuhan berkata, apa artinya engkau memperoleh seisi dunia kalau jiwamu binasa? Kalau Tuhan berkata engkau cuma diberi kuasa untuk mengumpulkan harta, tapi engkau tidak diberi kuasa untuk menikmati, kita tidak bisa apa-apa. Ada istilahnya waktu muda masih makan bebas, tidak punya uang. Tapi bisa bekerja, kemudian usaha mulai sukses,
Ada berkat tapi tidak punya waktu menikmati berkat. Ketika masa tua berkat semakin melimpah, tapi makannya sudah tidak boleh sembarangan. Sudah diukur. Nasi sekian gram, minuman sekian, sudah dibatasi. Itu realita Bapak Ibu. Puji Tuhan. Tapi kita mau bekerja, kita mau menjaga hati, kita mau punya hati yang rasa cukup ketika kita bersama dengan Tuhan. Jalani hidup kita dengan syukuri. Jangan membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Biar kita semakin dekat dengan Tuhan. Berbakti soal utama, keluarga soal utama. Kita jalani hidup. Tidak ada sukacita yang lebih sempurna selain kita berada di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita semua berdiri, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan Tuhan. Bapak Ibu, perjamuan kudus ini jangan kita jadikan hanya seperti rutinitas. Tapi percaya di dalamnya ada janji Tuhan. Bahwa di dalam tubuh dan darah Yesus ada kuasa untuk kita menyatu dengan Dia. Dalam kuasa kebangkitan kehidupan, kuasa kesembuhan, kuasa pemulihan ada di dalam tubuh dan darahnya. Puji Tuhan. Mari saya mengundang para pelayan perjamuan Tuhan. Kita siapkan hati untuk masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Yang terindah, Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesus.
saatnya kami akan menerima tubuh dan darah Yesus. Saatnya kami akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Mari Tuhan, oleh kuasa darah Yesus kami disucikan. Kami dilayakkan menikmati perjamuan Tuhan ini. Sebab ini yang Kau kehendaki. Bahwa di dalam tubuhmu ada kesembuhan. Di dalam darah Yesus ada penyucian. Yang membuat kami berjalan terus dalam kasih karunia Tuhan. Dari firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami. Bahwa ketika kami merasa cukup dengan penyertaan pemeliharaan dan topangan Tuhan. Itu memerdekakan kami. Untuk supaya kami tidak diperbudak oleh hawa nafsu, keinginan dunia, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Supaya ketika kami mengutamakan yang lain, kami tidak mengabaikan yang lain. Terima kasih Tuhan. Roh jiwa tubuh kami disucikan. Dan para hamba-hambamu yang akan membagikan tubuh dan darah Yesus. Semua dalam penyucian kuasa darah anak domba Allah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roti dan anggur ini adalah tubuh dan darah Yesus yang akan menyatu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian
sudah terlayani, kalau ada yang terlewatkan bisa menghubungi petugas pelayan perjamuan Tuhan ya. Haleluya, puji Tuhan. Kita siapkan roti dengan tangan kanan kita. Pada saat Bapak Ibu memakan roti ini, ketika Tuhan berkata, ini bukan roti biasa lagi, tapi Tuhan berkata, inilah tubuhku. Dengan iman, dan Yesus Tuhan berkata, inilah darahku. Di dalam tubuh dan darah Yesus ada kuasa yang mematahkan kita dari kutuk, bahkan oleh bilur-bilur. Bilur adalah luka Yesus, tubuh Yesus yang tercabik-cabik. Tuhan berkata, kamu telah sembuh. Dengan iman mari kita mengangkat. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tubuh Yesus, haleluya. Kita mengangkat cawan. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama sekali Yesus selamanya. Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau
memiliki Engkau Yesus sebagai harta yang paling berharga dalam hidup kami, itu sudah cukup bagi kami Tuhan. Karena kami tahu di dalam Engkau ada segalanya. Apa yang kami perlu dan butuhkan ada di dalam Engkau Yesus. Karena itu biarlah sekali kami menjadi milik-Mu selamanya sampai akhir hidup kami. Kami akan terus merasa cukup bahwa Tuhanlah segalanya bagi kami. Bahwa kami umat-umat-Mu terus tinggal di dalam Engkau Tuhan. Hidup melekat dengan Engkau Tuhan. Hidup intim dengan Engkau Tuhan. Sehingga ketika kami selalu ada di dalam kehendak dan rencana-Mu, kami akan diberikan rasa ucapan syukur untuk semua yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Dan biarlah kami dapat menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami jemaat Tuhan. Sehingga firman itu tidak lalu dengan sia-sia. Tetapi firman itu sungguh-sungguh tertanam dalam hati kami. Sehingga kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sungguh Engkau yang nampak lewat kehidupan dan perbuatan kami. Terima kasih Bapa. Kami semua jemaat Tuhan, kami percaya pagi hari ini kami sudah diberkati lewat ibadah kami. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Yesus yang sudah menyatu dalam hidup kami akan memberikan kami kekuatan, semangat, kesembuhan, pemulihan. Kami percaya Tuhan, itu Tuhan kerjakan dalam setiap pribadi kami yang hadir di ibadah pagi hari ini. Bersyukur untuk ibadah yang diberkati Tuhan. Sebentar kami akan memberi untuk pekerjaan Tuhan, tanda ucapan syukur kami, persembahan kami, milik Tuhan yang kami kembalikan. Dikuduskan semuanya itu, sehingga semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami sudah menerima firman Tuhan dan menerima berkat-berkat Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan amin. Amin. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Saya persilakan yang bertugas. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan.
pengumuman, Bapak Ibu mohon diperhatikan. Hari Rabu tidak ada doa di tempat ini untuk pujian penyembahan. Kita akan bertemu pada hari Kamis tanggal 9, itu tanggal merah Bapak Ibu. Kita memperingati kenaikan Isa Al-Masih. Jadi tanggal 9 hari Kamis kita ibadah pagi seperti pagi ini jam 7 pagi. Kemudian setelah kenaikan Tuhan Yesus ada doa 10 hari, doa pencurahan Roh Kudus setiap sore kecuali hari Sabtu dan Minggu, karena hari Sabtu digunakan untuk persiapan tim altar. Jadi tanggal 9 hari Kamis jam 7 pagi kita ibadah peringatan Isa Al-Masih. Kemudian hari Jumatnya tanggal 10 ada doa di tempat ini jam 6 sore. Hari Sabtu tidak ada, hari Minggu kita ketemu ibadah di tempat ini. Kemudian kita akan kembali di hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis untuk doa pencurahan Roh Kudus tetap jam 6 sore. Bagi jemaat Tuhan mohon diperhatikan. Untuk hari Jumatnya tanggal 17 jadwal ibadah Youth Logos. Dan kemudian kita akan ketemu lagi di hari Minggu ketiga tanggal 19 hari Pantekosta, hari pencurahan Roh Kudus. Ya, mohon dipahami oleh jemaat Tuhan untuk kegiatan kita. Yang lain tetap berjalan seperti ibadah sekolah minggu. Selesai ibadah kita akan lanjut ibadah sekolah minggu. Puji Tuhan. Pagi ini ada rekan seiman kita, Tante Siana, Anda duduk di belakang ini dari Sidoarjo ya. Bapak Ibu, jemaat ini adalah jemaat mula-mula ketika pelayanan almarhum Papi Mami di tempat ini. Beliau ini adalah jemaat mula-mula yang begitu memperhatikan keluarga hamba Tuhan. Tante bisa berdiri, mungkin jemaat ingin tahu. Iya, paling di belakang. Puji Tuhan. Dan ada kisah sedikit ya. Sebenarnya ada ceritanya, saya dulu hampir diambil anak oleh tante ini. Ya, saya masih ingat cerita Mami. Dan mungkin memang saat itu saat-saat yang berat untuk pelayanan hambanya di tempat ini. Sementara kakak saya yang pertama itu ada kelainan jantung, jadi sangat butuh perhatian orang tua. Dan saya masih kecil dan tidak tahu bagaimana tante ini hampir mengambil saya sebagai anak. Tapi puji Tuhan, cerita itu tidak berjalan. Dan bersyukur sampai hari ini diberikan sehat, kita bisa berjumpa setelah sekian tahun. Saya sangat bersyukur beliau masih sehat dan pagi hari ini nyambangi jemaat Logos. Tuhan berkati, tetap semangat, tetap setia di dalam Tuhan. Haleluya. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Saya mengundang yang berulang tahun di bulan ini. Ayo silakan maju, kita akan berdoa. Selamat hari jadi. Mari semua kita berdiri. Tuhan memberkati. Selamat hari jadilah. Tuhan memberkati. Selamat hari jadi. Tuhan memberkati. Selamat hari jadilah. Tuhan memberkati. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami berdoa buat umat-umat Tuhan yang berulang tahun di bulan ini. Biarlah kasih karunia,
penyertaan, pemeliharaan dan topangan Tuhan memenuhi hidup mereka, berjalan dalam kasih karunia, diberkati sehat, kuat, panjang umur. Tuhan membukakan jalan, keperluan kebutuhan jasmani rohani senantiasa melimpah dan tersedia bagi umat-umat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Kami menikmati berkat Tuhan dalam ibadah ini, sebab kami percaya bahwa beribadah itu yang disertai dengan rasa cukup, mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Itu sebabnya kami memberkati jemaat GPD Logos di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan shalom, damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, pendidikanmu, pekerjaanmu, rumah tanggamu, keluargamu, ekonomimu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika engkau ada di rumah, di luar rumah, dalam kota, di luar kota, Tuhan Immanuel menyertai engkau. Biar engkau dipenuhi dengan shalom, damai sejahtera dari Tuhan, kekuatan iman yang dari Tuhan, untuk tetap setia, mengasihi dan memuliakan nama Tuhan. Kami terima berkat Tuhan di rumah Tuhan ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kiranya